Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita memulai pelajaran, Ketua silakan pimpin doanya. Baik. Materi kita pada hari ini adalah tentang kelangkaan. Sebelum kita mulai materi tentang kelangkaan, perlu kita ketahui ada standar kompetensi pada materi kelangkaan ini, yaitu memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Dan kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dan adapun indikatornya adalah mendeskripsikan pengertian kelangkaan. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi pengalokasian sumber daya alam dan mendatangkan manfaat bagi rakyat banyak. Inti masalah ekonomi adalah bagaimana manusia memahami kebutuhan yang tidak terbatas dan alat benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Materi kita adalah kelangkaan. Anak-anak, apakah ada yang tahu tentang kelangkaan atau langka? Siapa yang tahu tentang langka? Baik, kurang benar. Biar Bapak jelaskan sendiri. Langka adalah kondisi di mana kita mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Itu yang dimaksud dengan langka atau scarce. Faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama adalah keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Di alam telah banyak tersedia banyak benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sini, namun karena tidak semua benda tersebut dapat segera diperbarui. Contohnya, seperti minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya yang memerlukan waktu bertahun-tahun lamanya untuk memperbaruinya. Maka jumlahnya pun terbatas. Selanjutnya yaitu kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Manusia harus berhati-hati menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Jangan karena kesalahan manusia sumber daya yang tersedia menjadi rusak. Misalnya, penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik dan mengakibatkan hutan menjadi gundul dan mengakibatkan banjir. Selanjutnya yaitu keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, dan faktor yang lainnya. Faktor yang terakhir yaitu peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Pada tahun ke tahun, banyak kita melihat setiap negara mempunyai pertumbuhan penduduk yang tinggi, termasuk dengan Indonesia. Pertumbuhan penduduk selalu yang sangat cepat, sehingga cepatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kebutuhan. Peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan dalam penyediaan sarana kebutuhan, sehingga kita sebagai manusia tidak mendapatkan kebutuhan yang layak atau banyak seperti kelangkaan ini. Contohnya saat ini pemerintah dan pengusaha telah bekerja keras untuk menyediakan rumah murah melalui fasilitas KPR, rumah susun. Namun demikian masih banyak yang tidak memiliki rumah. Mengapa demikian?
Ya, karena langkahnya lahan pertanian semakin sempit dan jumlah makanan yang tidak terlalu banyak. Itulah materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang kelangkaan. Selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, dan sebelumnya kita catat soalnya dulu. Sebagai seorang berpikir bahwa ketika seorang memiliki kekayaan yang luar biasa melimpah, dia dapat memuaskan semua kebutuhannya dan tidak akan menghadapi masalah kelangkaan. Apapun dapat dia beli, apapun dapat dia miliki. Benarkah demikian? Dapatkah seorang milioner mengalami kelangkaan? Diskusikanlah dengan kelompokmu. Diskusi kelompok ini kita lanjutkan minggu depan. Bapak tutup pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.